Baik, hari ini pembahasan kita tentang aspek akhlak, moral, dan spiritual dalam Islam. Kita sudah membahas beberapa presentasi dari teman-teman setelah diskusi kelompok tentang aspek akhlak, kemudian kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan aspek moral, dan kelompok 3 mempresentasikan aspek spiritual dalam Islam berdasarkan paper yang di-download dari blog Prof. Dede Rosyada. Nah, ini saya akan menambahkan beberapa poin. Ada 3, jadi yang pertama adalah aspek akhlak. Ya, aspek akhlak ini kita mulai dari pengertiannya. Jadi akhlak itu adalah tingkah laku yang didorong oleh suatu keinginan sadar untuk melakukan perbuatan yang baik. Adapun kalau dari kata, ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kemudian akhlak itu sendiri adalah perbuatan yang tertanam dalam diri manusia, bisa perbuatan baik atau buruk, dan ini dilakukan dengan sadar tanpa paksaan, jadi bukan dibuat-buat. Kemudian menurut Imam Ghazali dan Ibnu Miskawi, kalau menurut Imam Ghazali, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, dia menimbulkan perbuatan yang tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan, artinya spontan gitu ya, jadi bukan rekayasa. Sedangkan Ibnu Miskawi ini menurutnya akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran. Jadi ini senada ya. Jadi perbuatan yang spontan, perbuatan baik itu spontan, bukan dibuat-buat. Fungsi dan tujuan akhlak, kalau tujuan akhlak itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakan dengan makhluk yang lain. Jadi kita ini berbeda dengan makhluk yang lain seperti hewan-hewan gitu ya. Kalau hewan itu punyanya insting, dia hanya ada insting marah, hanya ada insting lapar. Kalau lapar dia makan, dan makan juga dia apa aja yang di depannya, bahkan makanan yang bukan punya dia, contoh kalau kucing, makanan yang sudah di mulut kucing lain itu diambil sama dia. Nah, kalau di manusia kan tidak begitu ya, jadi ada aturan-aturannya gitu. Kemudian kalau fungsi akhlak sendiri adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah, membentuk manusia yang suka tolong-menolong, manusia yang jujur, adil, berani, dan percaya pada diri sendiri. Akhlak itu ada 2 macam. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, yakni akhlak yang mulia. Suatu akhlak yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran, hadis, dan ini wajib dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Nah, contoh-contoh akhlaknya itu ada sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah, menepati janji. Nah, ini adalah akhlak yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian yang kedua ada namanya akhlak mazmumah. Jadi akhlak mazmumah ini sebaliknya, akhlak tercela. Jadi tindakan buruk yang harus kita hindari karena akhlak mazmumah ini mendatangkan mudarat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Contohnya misalnya bersikap sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh mempunyai akhlak yang mazmumah ini. Ruang lingkup akhlak itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Jadi kita akhlak kepada Allah itu diwujudkan dengan beriman, taat menjalankan ibadah, menjauhi semua larangannya, bersyukur. Kemudian akhlak yang selanjutnya, bagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah, yaitu menjalankan semua sunnahnya dan senantiasa bersalawat kepadanya. Kemudian ada akhlak beragama. Akhlak ini adalah kewajiban manusia terhadap Tuhan, sehingga ruang lingkup akhlak ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu vertikal kepada Allah, maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Allah. Lalu ada akhlak pribadi. Jadi kita juga harus punya akhlak pribadi. Kita harus menginsafi, menyadari diri sendiri, karena dengan insaf dan sadar kepada diri sendiri adalah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama atau budi yang tinggi. Kemudian ada akhlak berkeluarga. Jadi bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bertanggung jawab ya, kemudian berbakti kepada orang tua. Terus bagaimana kalau sudah punya anak, bagaimana akhlak kita kepada anak, menyayangi, memenuhi semua kebutuhannya. Kemudian ada juga akhlak terhadap karib kerabat gitu ya. Kemudian ada akhlak bermasyarakat. Jadi manusia ini ada
adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, termasuk dalam hidup bertetangga gitu. Kan kita nggak mungkin nih tidak membutuhkan orang. Yang paling terdekat adalah tetangga kita. Tetangga itu 40 rumah, jaraknya itu masih tetangga kita. Kemudian dengan mengajarkan hidup bertetangga, harmonis dengan tetangga, kalau ada yang kesulitan saling bantu-membantu. Kemudian kalau ada misalnya tetangganya ada keberuntungan, ada sedekah gitu ya, ya kita membantu, ikut merayakan, ikut mendoakan. Kemudian kalau tetangga ada yang terkena musibah, kita juga ikut berempati, membantu apa yang bisa dibantu gitu. Jadi ini adalah adab kita terhadap bermasyarakat dan bertetangga. Kemudian akhlak bernegara. Nah, kita juga sebagai seorang warga negara, maka kita harus punya rasa untuk kebanggaan terhadap negara dan bangsa kita gitu ya. Jadi rela berkorban untuk kemuliaan tanah air. Alhamdulillah kita hidup di era kemerdekaan, jadi kita tinggal mengisi kemerdekaan ini. Kalau zaman dulu, kalau zaman masih meraih kemerdekaan itu kalau diperlukan ya harus ikut membela negara gitu. Tapi kalau sekarang karena sudah di zaman merdeka, maka kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebagai pelajar, sebagai mahasiswa belajar dengan baik gitu ya. Berbuat baik terhadap sesama. Kemudian apa pentingnya akhlak? Jadi akhlak ini adalah keadaan yang tertanam di dalam jiwa manusia, kemudian menampilkan perbuatan yang senang tanpa adanya pemikiran. Jadi kita nggak mikir-mikir. Kalau mau berbuat baik itu bukan settingan gitu. Jadi emang tulus dari dalam hati kita, karena memang kita berakhlak baik gitu. Jadi perbuatan kita juga yang keluar adalah perbuatan baik. Kemudian sebagai Muslim kita harus menanamkan sifat yang baik. Sehingga akhlak yang keluar dari kita adalah akhlak yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjadi idola kita dalam semua tindak perilaku kita. Yang kedua adalah aspek moral dalam Islam. Nah, moral itu adalah ajaran, gambaran tingkah laku yang berpedoman kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Nah, semua perbuatan itu dikatakan bermoral jika perbuatan ini sejalan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi kita itu ada norma sosial ya, tadi juga sudah disinggung oleh teman kita yang memaparkan hasil diskusinya tentang moral. Jadi di masyarakat itu ada apa yang tidak tertulis gitu ya, dan itu harus kita penuhi. Misalnya bagaimana cara bergaul dengan teman yang bukan sejenis gitu. Nah, itu ada tata caranya. Biar tidak menimbulkan fitnah, misalnya kalau ada tamu laki-laki, teman laki-laki yang berkunjung, jangan dibawa ke kamar, cukup di teras rumah. Jadi tetangga juga tidak berprasangka macam-macam, misalnya begitu. Kemudian ya pokoknya kita ngikutin kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu seperti apa gitu. Terus misalnya kalau lagi ada pesta di kampung, nah biasanya tuh kan gadis-gadis itu bantu di dapur atau bantu menyajikan makanan gitu ya, diikuti aja apa kebiasaannya di wilayah setempat gitu ya. Kemudian moralitas ini merupakan kemauan untuk menerima, melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Jadi memang karena kita ini hidup bermasyarakat, ada hak dan kewajiban ya. Kalau misalnya dibilang kita itu berhak untuk melakukan apapun, tetapi perlu diingat hak kita itu jangan sampai merugikan orang lain gitu. Misalnya dalam hidup bertetangga, dilihat gitu ya, dia mau mengadakan acara, tapi dilihat dulu waktunya, timingnya tepat atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita membuat acara yang menimbulkan keributan sehingga mengganggu tetangga gitu. Jadi kita harus toleransi sesama tetangga gitu. Kemudian ajaran moral dalam Islam. Nah, Islam ini memandang pendidikan atau moral itu adalah inti dari pendidikan. Jadi memang misalnya nih tadi kan saya lihat di antara teman-teman ini kan ada beberapa yang dari pesantren ya, ada Kismulogo segala tuh tadi. Jadi kalau di pesantren itu anak yang pintar itu banyak, santri yang pintar itu banyak, tetapi yang diutamakan adalah santri yang
adab, santri yang bermoral. Bahkan kadang-kadang misalnya ada beberapa santri yang nilainya sama, tetapi yang satu sering melanggar bagian keamanan, sering melanggar bagian bahasa, nah itu nanti nilainya bisa berbeda. Atau kelulusannya nanti yudisiumnya bisa berbeda. Ada yang yudisiumnya Hasan, ada juga yang yudisiumnya apa yang paling tinggi di tempat kalian? Mumtaz ya. Ada Mumtaz, juga Bu. yang Saraf, ya, saraf, Bu. saraf. Ada juga yang sebaliknya, padahal nilainya sama gitu. Tetapi karena misalnya di pondoknya suka melanggar, padahal sih kalau dibanding dengan di luar ya, kan paling melanggarnya anak pondok ngapain sih, paling merokok. Kalau laki-laki ya paling misalnya kepengen beli jajan dia manjat tembok, bosen dengan makanan pondok dia manjat tembok kena hukum gitu. Paling gitu-gitu aja gitu. Tapi ya itu sebetulnya pendidikan ini, pendidikan moral. Bagaimana yang penting itu adalah adab, moral gitu ya. Nah, karena orang pintar banyak, tetapi orang pintar yang bermoral, orang pintar yang berakhlak itu yang paling utama. Contoh lagi nih, kalau banyak di pemberitaan misalnya ada pejabat yang korupsi gitu ya. Nah, itu kan orang-orang pintar semua. Orang-orang yang nggak mungkin dia nggak pintar kalau dia bisa mengakali gitu ya, misalnya mengkorup yang harusnya anggaran itu sekian persen dialokasikan untuk pembangunan, tetapi dia bisa gitu memanipulasi hanya separohnya misalnya, dan separohnya itu untuk dia dan kelompoknya. Itu kan pintar berarti hitung-hitungannya. Belum lagi dia mencapai posisi itu kan pasti sudah melalui seleksi ya, tidak mungkin orang yang tidak punya kelebihan dipercaya menduduki jabatan tertentu. Nah, itu maksudnya. Jadi di pesantren itu dan di sekolah umum yang mengajarkan ajaran agama Islam atau pelajaran PAI itu juga pendidikannya itu bagus gitu ya. Jadi mengutamakan pendidikan akhlak yang utama gitu ya. Jadi moral dulu yang lebih inti gitu ya. Jadi moral adalah inti dari pendidikan. Nah, nilai yang dimaksud adalah nilai akidah akhlak yang berasal dari agama Islam, sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, perintah-perintah ini tercantum dalam surat Al-An'am ayat 150 sampai 153 yang disebut sebagai Siratal Mustaqim ya, atau jalan yang lurus. Nah, di dalam surat Al-An'am ini diantaranya ada tentang tauhid, ada tentang nilai keluarga ya, kemudian ada nilai kemanusiaan, ada nilai keadilan, dan ada nilai kejujuran. Kemudian ajaran moral itu diantaranya mematuhi Allah dan menunjukkan penghambaan diri kepadanya. Jadi tidak hanya di lisan kalau kita itu mematuhi perintah Allah, tapi ya ditunjukkan gitu dengan perbuatan kita, dengan cara kita melaksanakan ibadah paling tidak yang wajib. Lebih bagus lagi semua ibadah-ibadah sunnahnya dilaksanakan. Jadi tidak hanya sholat wajib, tetapi sholat sunnahnya juga dilaksanakan. Kemudian ajaran moral itu menenangkan dan menenteramkan jiwa, mencegah diri dari perbuatan maksiat, melatih jiwa untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah, memperkuat motivasi dan melatih kesabaran. Kemudian ajaran moral ini juga adalah satu jihad melawan hawa nafsu, karena yaitu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau hewan ketika dia sudah timbul hawa nafsunya ya dia tinggal menyalurkan saja, nggak mandang tempat, nggak mandang apa gitu ya. Tapi kan kalau manusia itu ya ada yang halal gitu ya, tidak boleh kalau belum menikah gitu kan. Nah, jadi harus berjihad melawan itu. Kemudian moralitas ini adalah tingkah laku, moral, etika, akhlak manusia. Ini adalah sesuatu yang dinamis, jadi dia bisa berubah. Kadang-kadang kalau lagi yaitu ada yang mengatakan iman itu naik dan turun. Nah, kalau ibadah kita bolong-bolong, kadang-kadang ya bisa turun gitu ya, sehingga moralnya kadang-kadang ya ke ini juga, keserempet juga gitu. Nah, tetapi jangan menjadi keseringan gitu ya. Harus cepat bertobat. Kalau memang suatu saat ada apa ya namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan dan dosa gitu ya, tetapi kita harus menyadari jangan diulang-ulang. Kalau udah tahu itu salah, ya jangan diulangi gitu. Karena kalau dia tidak dibiasakan, maka
Ya nggak bisa juga gitu ya. Nah, di dalam Islam, moralitas atau sistem perilaku terwujud melalui proses aplikasi sistem nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga adalah aspek spiritual dalam Islam. Spiritual ini adalah kebangkitan, pencerahan diri, mencapai tujuan dan makna hidup. Kalau dikutip dari buku Syed Hussein Nas, seorang spiritualis Islam, ini dia mendefinisikan spiritual itu mengacu pada apa yang terkait dengan dunia ruh, dekat dengan ilahi, mengandung kebatinan gitu ya. Jadi dia spiritual itu dari ruh gitu. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, spiritualitas itu berasal dari kata spirit, artinya roh, jiwa, semangat. Jadi spiritualitas merupakan kebangkitan, pencerahan diri mencapai tujuan dan makna hidup. Kemudian pada prinsipnya, dimensi spiritual manusia ini berusaha melakukan penyelarasan dengan alam semesta dan menjawab pertanyaan tentang yang tak terbatas. Kemudian ada beberapa kebutuhan spiritual manusia. Kebutuhan akan kepercayaan. Kebutuhan ini secara terus-menerus diulang untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup itu adalah ibadah. Jadi kita melaksanakan kehidupan ini semata-mata adalah ibadah karena Allah. Karena itu, ketika kita melaksanakan segala sesuatu, baik mau belajar, nah itu mau melakukan apa aja, mau masak, gitu ya. Nah, kita harus meniatkan semata-mata semuanya karena Allah. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan, ya setidaknya paling minim sekali adalah membaca basmalah gitu ya. Jadi kita niatkan apa yang kita lakukan ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Kebutuhan akan makna dan tujuan hidup, untuk menemukan makna hidup, membangun hubungan yang selaras dengan Tuhannya dan sesama manusia serta alam sekitarnya. Kemudian kebutuhan spiritual ini adalah kebutuhan untuk pengisian keimanan dengan teratur, mengadakan hubungan dengan Tuhan. Tujuannya adalah agar keimanan ini tidak melemah. Jadi harus dipupuk terus-menerus gitu. Ibaratnya kalau tanaman, kalau tidak sering disiram, ya dia lama-lama akan layu. Apalagi kalau tidak pernah disiram, ya lama-lama bisa mati gitu ya. Nah, kita juga begitu. Keimanan kita ini harus terus dipupuk. Sholatnya jangan tinggal, ibadah-ibadah sunnahnya juga jangan tinggal gitu ya, sehingga keimanan kita ini akan terus kuat gitu ya. Ketika kita misalnya tergoda untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, itu ada guidance-nya gitu, ada kata hatinya, itu nggak boleh, itu dosa gitu. Itu kita dalam diri kita sendiri yang menegur kita gitu. Tapi kalau kita tidak sholat, jarang ya, semua misalnya puasa kita nggak puasa gitu ya, jangan karena di depan orang tua pura-puranya puasa depan orang tua, kalau ditanya udah sholat belum, udah, padahal belum. Nah, itu nggak boleh juga gitu ya. Jadi kita beribadah itu karena Allah, bukan karena takut sama orang tua, bukan karena dilihat orang gitu ya. Nggak boleh berpura-pura begitu, karena itu tujuannya untuk diri kita sendiri. Dia yang akan membimbing kita gitu. Kalau nanti mau ada apa-apa, semacam ada yang menegur gitu loh. Kalau di film-film kartun itu kayak ada malaikat, ada peri baik, ada peri jahat gitu. Nah, dia mau melakukan sesuatu, ada yang ngingetin gitu. Itu nggak boleh, itu dosa gitu kan. Atau misalnya ngelihat ada orang yang butuh pertolongan, tergerak hati kita, itu dibantu, ini gitu kan. Jadi ada yang membimbing kita gitu. Nah, kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan berdosa. Jadi dengan spiritual ini, kadang-kadang ya kalau kita merasa bersalah itu menjadi satu beban mental dan tidak baik bagi kesehatan jiwa seseorang. Itulah kenapa kalau kita merasa, kan manusia itu kadang meskipun kita sudah berusaha berbuat baik, menurut kita baik, kadang-kadang bisa jadi penerimaan orang terhadap perbuatan kita itu beda. Contoh, kita melakukan sesuatu hal gitu ya, tapi menurut orang itu tidak baik atau tidak sopan gitu ya, akhirnya tersinggung. Misalnya kita mau bantu saudara, kita lihat dia kurang mampu lah gitu ya, terus kita bantu, tetapi dia tersinggung, dia merasa terhina, dia merasa harga dirinya dilangkahi, masa anak kecil ngesok gitu sama orang yang lebih tua misalnya, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang niat baik kita belum tentu juga
diterima dengan baik oleh orang. Nah, karena itulah di dalam Islam itu sangat bagus ya semua ajarannya itu. Misalnya kalau Lebaran, setidaknya setiap Lebaran itu kan ada saling bermaaf-maafan gitu ya. Tapi ya tidak mesti nunggu Lebaran juga gitu. Jadi kita selalu ya inilah, kalau kita merasa lebih muda, nggak ada salahnya kita minta maaf duluan, mohon maaf kalau ada yang salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kadang-kadang yang kalau disengaja kita sadar ya, oh iya saya itu merasa bersalah sama ini, pernah menyakiti hatinya. Tapi yang kadang-kadang kita nggak tahu itu kan kalau kita nggak sadar gitu ya, kita merasa kita nggak ada apa-apa, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu sudah menyakiti hati orang. Jadi ya selalulah meminta maaf gitu. Karena kalau sesudah minta maaf itu kan hati lega gitu ya, hati menjadi lega, kemudian kita bisa tenang dan bisa move on gitu. Jadi seorang Muslim itu harus mau memaafkan, dan kalau ada salah harus berani meminta maaf gitu. Ini juga untuk mengurangi beban mental kita gitu ya. Kalau kita terlalu mengingat-ingat, si ini dulu sama saya selalu kasar gitu kan, saya sakit hati saya gitu karena dia ngomongnya nyelkit, kayaknya sampai sekarang itu masih nggak terima gitu. Nah itu jangan juga begitu, karena itu merugikan diri kita sendiri kalau kita nggak move on gitu. Ya akhirnya kita terbelenggu dengan perasaan beban mental sendiri. Jadi lepaskan gitu ya, lepaskan. Kita harus menjadi seorang yang pemaaf, dan kita juga kalau bersalah harus belajar berani untuk meminta maaf gitu. Ini untuk kesehatan mental kita juga gitu. Nah, kebutuhan spiritual ini adalah kebutuhan akan rasa aman, terjamin, kemudian keselamatan terhadap harapan masa depan. Nah, aspek spiritual ini ada beberapa, yaitu berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam hidup, menemukan arti dan tujuan hidup, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, serta mempunyai keterikatan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi. Jadi aspek spiritual ini penting ya. Saya pernah mencontohkan juga di antara artis-artis Korea itu, meskipun mereka memiliki ketenaran sekilas gitu, kalau kita melihatnya dalam hal duniawi mereka mencapai semuanya, cantik, tenar, kaya, famous gitu ya, dikenal satu dunia gitu. Tetapi dia ada sesuatu yang hampa gitu ya, karena kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi gitu. Kemudian latihan spiritual. Nah, ini dilakukan dengan beberapa ritual keagamaan, terutama misalnya ibadah gitu ya. Tetapi tidak hanya ibadah, ketika melakukan aktivitas yang lain juga didorong oleh kekuatan spiritual. Jadi ibadah itu merupakan salah satu cara untuk latihan penyempurnaan diri. Kemudian religiusitas adalah kenyataan yang terjadi sepanjang perjalanan sejarah umat manusia yang diwujudkan dengan berbagai sisi kehidupan, dimulai dari hubungan dengan masyarakat hingga hubungan dengan Allah. Jadi semua aspek ya. Nah, kemudian spiritualitas agama ini berkenaan dengan kualitas mental, perasaan, moralitas, nilai-nilai luhur yang semuanya bersumber dari ajaran agama. Lalu kedudukan moral spiritual dalam ajaran Islam ini identik dengan ajaran agama Islam dalam segala bidang kehidupannya. Pelaksanaan ajaran agama Islam ini dengan meyakini berakhlak karimah, berakhlak Islamiyah, melaksanakan ajaran-ajaran agama kita, kemudian meyakini Shirathul Mustaqim itu adalah jalan yang lurus yang terdiri dari iman dan ihsan. Jadi demikian intinya ketika kita melaksanakan semua hal yang diperintahkan oleh agama kita, menjauhi semua larangannya, maka kebutuhan spiritualitas kita itu akan terpenuhi gitu ya. Ada perasaan tenang, perasaan nyaman gitu ya. Tidak misalnya kalau kalian punya masalah, jadi setiap manusia itu tidak lepas dari masalah. Jangankan kita yang sudah besar ya, bahkan yang anak-anak kecil aja, ini saya kebetulan sambil kalau ngajar itu sambil ngasuh anak. Anak kecil juga punya masalah. Apa masalahnya? Dia kalau mau main itu selalu dilarang. Nggak boleh
loncat, nggak boleh lari gitu ya. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu kalau dia loncat dari tempat tinggi nanti jatuh bisa benjol gitu kan. Itu masalah dia, perasaan dia, kesenangan dia itu dibatasi. Kemudian kalau mahasiswa mungkin masalahnya tugas banyak gitu ya. Tugas kuliah banyak, terus belum selesai satu, udah dapat tugas lagi yang lain gitu. Terus nanti kalau udah lulus, kalau sekarang ini kayaknya ngelihat kakak-kakak tingkat, kakak kelas yang udah mau wisuda, wih enak banget sih kakak itu mau wisuda gitu. Jangan salah, mereka juga punya masalah baru. Setelah wisuda bingung gitu, mau ngapain gitu kan. Kalau udah langsung dapat kerjaan enak, tapi kalau belum dapat kerjaan kan justru ditanya-tanya gitu kan sama pas dia pulang kampung. Itu udah sarjana ya, kerja di mana sekarang? Ditanya begitu doang itu rasanya terganggu sekali kan. Dan itu jadi masalah. Nanti udah lewat sedikit udah dapat kerja, ditanya lagi, udah dapat jodoh belum gitu kan? Pokoknya nyambung terus. Nanti udah nikah, udah setahun 2 tahun itu anaknya udah berapa gitu kan? Jadi nggak pernah selesai. Jadi memang setiap manusia dari kecil sampai nanti manusia itu tidak punya masalah setelah di liang lahat, itu baru nggak punya masalah. Tapi jangan salah juga nanti di liang kubur juga kan ketemu malaikat gitu kan, ada pertanyaan juga. Kalau amalnya bagus, alhamdulillah masuk surga gitu kan. Nah, jadi intinya masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Kalau kalian menghadapi satu masalah, jangan dihindari, jangan lari dari masalah, tapi harus diselesaikan, nggak boleh kabur, diselesaikan. Ada masalah apa, dihadapi. Karena masalah itu seperti ujian untuk kenaikan kelas. Jadi kalau belum diuji, kalian belum naik kelas. Tapi kalau kalian sudah ujian dan bisa melewati itu, kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih dewasa, lebih tangguh gitu ya dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang pembahasan tentang aspek moral spiritual dalam Islam.